Bab 2081. Dwight memberi isyarat pada Jet dengan cemberut dan menggelengkan kepalanya dengan lembut untuk menghentikannya mengajukan pertanyaan. Untuk ini, Jet mengangkat bahu dan mengesampingkan rasa ingin tahunya. Pada saat ini, Jack tidak dalam kapasitas untuk peduli dengan apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Dia memusatkan seluruh konsentrasinya pada energi yang baru saja dia serap. Kekuatan jiwa yang kuat menyapu meridiannya, dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun kristal jiwa hancur adalah harta yang berharga, itu mengandung sejumlah besar energi. Energinya begitu kuat sehingga terasa seperti roller jalan yang terus-menerus menekan meridiannya. Meridian Jack relatif kuat, tetapi dia secara bertahap menjadi lebih lemah setelah bertahan terus-menerus dan tidak dapat menerimanya lagi. Dia menghela nafas dalam-dalam dan terus-menerus melakukan segel dengan tangannya, ingin membentuk pedang jiwa ke-6 dengan memanfaatkan energi ini. Dia mengabaikan pikiran semua orang di sekitarnya. Satu persatu, untaian cahaya berwarna gelap muncul di telapak tangannya. Untaian cahaya ini mengembun menjadi runi hitam di udara, dan mereka berputar dan berputar seolah-olah akan membentuk lukisan. Dengan dukungan kekuatan jiwa yang begitu kuat, jauh lebih mudah untuk membentuk pedang jiwa. Great Master mampu membentuk pedang jiwa beberapa ratus kali lebih cepat dari Jack karena dia mendapat dukungan dari kekuatan jiwa yang kuat dan mampu menggunakan kekuatan itu untuk membentuk pedang sesuai keinginannya. Semua orang menyaksikan Jack terus-menerus membalik telapak tangannya. Tangannya bergerak lebih cepat sampai hanya bayangan tangannya yang tersisa. Dalam beberapa napas, pedang jiwa ke-6 selesai. Jack mengabaikan kondisi tubuhnya dan melanjutkan. Dia segera terjun untuk membentuk pedang jiwa ke-7. Semua orang menatapnya, terutama Jet dan yang lainnya. Jet melihat ke kiri dan ke kanan dengan bingung ketika dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi dengan melihat reaksi orang lain. Sayangnya, semua orang sama tidak mengertinya, dengan keraguan melukiskan ekspresi mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Jack. Apa yang dia praktikkan? Mengapa tangannya begitu megah dalam cara mereka bergerak? Kerutan Dwight tidak pernah lepas dari wajahnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apa yang dia lakukan? Apakah dia berlatih keterampilan bela diri yang kuat? Jet awalnya mengangguk sebelum dia menggelengkan kepalanya. Keterampilan bela diri apa yang bisa dia latih ketika dia hanya di tahap awal level bawaan? Dia mungkin menggertak, siapa tahu. Dwight bersandar ke belakang, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Jack. Orang-orang biasa mungkin dibatasi oleh alam mereka ketika berlatih keterampilan bela diri, tetapi Jack tampaknya menjadi luar biasa. Lihat apa yang terjadi barusan. Kami berdua berpikir bahwa dia tidak akan seperti itu, mampu menembus susunan jebakan, tetapi dia masih berhasil. Jet melirik Dwight. Ini berbeda dengan menemukan cara untuk keluar dari jebakan. Jika dia sangat berbakat, dia akan diterima sebagai salah satu murid Paviliun Seribu Daun. Mengapa dia pergi ke Paviliun Penguasa Ganda? Mengeluarkannya terlalu banyak. Dwight berhenti berbicara, dan satu demi satu, kemungkinan melintas di benaknya seperti yang dikatakan Jet, melatih keterampilan bela diri berbeda dari memikirkan cara untuk keluar dari susunan jebakan. Berlatih keterampilan bela diri adalah tugas yang sangat sulit. Sangat sulit bagi seseorang pada tahap awal tingkat bawaan untuk melatih keterampilan bela diri tingkat bumi. Bahkan murid di sekte kelas 5 tidak dapat mencapai ini, apalagi pemuda yang berasal dari sekte kelas 3 ini. Namun, hal-hal yang terjadi padanya terlalu besar untuk diabaikan. Saat Jack terus menyerap energi sekitarnya ke dalam tubuhnya, Dwight benar-benar bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Jack benar-benar berlatih keterampilan bela diri tingkat bumi. Bab 2082. Faktanya, Dwight tidak tahu bahwa pembatasan alam tidak berpengaruh pada Jack karena Jack telah menyerap ingatan dari Master Besar. Dia tidak hanya mengetahui apa yang diketahui oleh Master Agung, tetapi dia juga mewarisi berbagai pengalaman Master Agung dengan hal-hal ini yang membantunya. Jack tidak memiliki batasan ketika dia berlatih keterampilan bela diri. Seiring berjalannya waktu, Albion, Dwight, dan yang lainnya hanya melihat keringat panas bercucuran di dahi Jack seperti air terjun yang menerobos tepiannya. Mau tak mau mereka menjadi coklat ketika melihat ini begitu saja, sehari semalam telah berlalu ketika Jack akhirnya berhasil membentuk Soul Sword ke-10. Jack akhirnya memasuki tingkat kemahiran. Tidak peduli apa keterampilan bela diri seorang seniman bela diri berlatih, mereka dipisahkan menjadi 3 tahap, awal, mahir, dan kesempurnaan.
Keberhasilan Jack dalam membentuk 10 pedang jiwa berarti dia telah benar-benar memasuki tingkat kemahiran. Jack ingin mencapai kesempurnaan, dia harus membentuk lebih banyak pedang jiwa. Pada saat itu, dia membutuhkan banyak waktu untuk menetap untuk mencapai itu. Ketika Jack membuka matanya lagi, itu sudah matahari terbit di hari ketiga. Ini berarti dia telah berlatih selama 1,5 hari. Dia sedikit lebih santai ketika dia melihat bagaimana sinar matahari bersinar di atas tanah. Jack telah berhasil menyerap sebagian besar energi dari kristal jiwa hancur, dan 30 hingga 40% sisanya telah disimpan di tubuhnya. Meskipun kristal itu hanya seukuran kuku, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika dia tidak menggunakan semua kekuatan jiwa dalam membentuk pedang jiwa, Jack akan meledak dan mati karena jumlah kekuatan yang tinggi. Nash mengulurkan tangannya dan meletakkan handuk putih di tangan Jack. Pergi dan bersihkan dirimu sampai kering. Suara Nash sedikit serak karena khawatir akan putranya. Bagaimanapun, Jack sangat kesakitan karena meridiannya dihancurkan oleh kekuatan jiwa sehingga seluruh tubuhnya gemetar melihat Jack dalam keadaan seperti itu sangat mengkhawatirkan Nash. Jack segera mengangguk. Dia sangat kotor karena tertutup debu yang tertiup angin dan berkeringat. Keinginan terbesarnya saat ini adalah menemukan aliran air yang bersih untuk mandi. Dia menghembuskan napas santai dan akhirnya berdiri dari tanah. Karena dia telah bermeditasi untuk waktu yang lama dan tubuhnya dalam posisi kaku, persendiannya terdengar muncul saat dia berdiri. Pada saat ini, Jet tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak Jack, apa yang kamu lakukan barusan? Apakah kamu berlatih keterampilan bela diri atau teknik seni bela diri yang sangat kuat? Kamu telah menyebabkan akomodasi yang cukup besar." Jack melirik Jet dan hanya menjawab, "Saya hanya ingin menggunakan waktu saya untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat." Ini adalah kebohongan yang jelas dan kaku, tapi Jet juga mengerti bahwa ini adalah urusan pribadi Jack. Dia akan tampak tidak sopan jika dia terus mengganggu Jack untuk mendapatkan jawaban ketika Jack jelas tidak mau berbicara lebih banyak tentang itu. Oleh karena itu, Jet menghentikan pertanyaannya. Jack berbalik untuk melihat jalan berkerikil di depannya. Kerikil itu bergerak dari barat ke timur, dan dia bertanya-tanya apakah mereka dapat berjalan keluar dari lembah ini dengan mengikuti jalan ini. "Ayo pergi. Kita sudah lama tinggal di sini." Yang lain terdiam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Sudut mulut Jet berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bahwa orang ini tidak kuat, tetapi dia diam-diam memikirkan dirinya sendiri sebagai pemimpin tim. Dia mulai berlatih atau pergi setelah menyebutkannya dan tidak menganggap serius pendapat mereka. Jet terbatuk pelan. "Kakak seniorku Albion belum sembuh dari lukanya. Apa yang harus kita lakukan jika kita tiba-tiba keluar dan menghadapi bahaya?" Bab 2083. Jack berbalik dan berjalan menuju Albion tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangan Albion. Jack tidak tahu banyak, tapi dia mampu menilai cedera Albion melalui meridiannya. Albion sudah pulih 40 hingga 50%, tetapi dia akan membutuhkan beberapa bulan jika dia ingin sembuh total. Jack tidak ingin menyia-nyiakan beberapa bulan itu di tempat ini. Jack melirik melewati Jet dan menatap lurus ke arah Dwight, yang berdiri di belakang Jet. "Luka kakak senior Albion Anda telah stabil, dan dia 40 hingga 50% pulih. Namun, terlepas dari waktu, dia membutuhkan lingkungan yang damai jika dia ingin 70 hingga 80% pulih. Bahkan jika kita terus tinggal di sini selama 1 bulan atau lebih, 2, tidak ada yang akan berubah, dan kakak laki-lakimu hanya akan memiliki pemulihan 50 hingga 60%. Apa yang harus kita lakukan adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini dan menyembuhkan kakak laki-lakimu setelah itu." Dwight menghembuskan napas dengan lembut dan merasa bahwa apa yang dikatakan Jack masuk akal ketika dia memikirkannya. Kakak senior Albion membutuhkan bantuan pil dan jamu lain untuk memiliki tingkat pemulihan 70 hingga 80%. Namun, mereka telah menggunakan semua pil dan herbal yang mereka miliki di Albion, dan tidak ada yang tersisa. Jika mereka tinggal di sini, itu akan menghambat pemulihan kakak senior Albion. Dwight meregangkan kakinya dan berdiri dari tanah ketika dia telah mengambil keputusan. Dia menepuk debu dari tubuhnya dan mengambil daun yang patah dari lengannya sebelum berbicara tanpa melihat ke atas. "Kamu benar. Buang-buang waktu untuk terus bersembunyi di sini. Mari kita pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini." Ekspresi Jet tersendat setelah mendengar ini,
Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menyembunyikan kemarahannya, tidak bisa langsung membantah Dwight. Mereka tidak menunda tindakan mereka setelah mereka memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Demi keselamatan semua orang, Dwight memimpin kawanan itu untuk memeriksa jalur untuk semua orang sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Ada sungai yang mengalir di samping jalan kerikil. Mereka hanya berjalan keluar mengikuti arah arus yang mengalir. Kenyataannya, tidak satu pun dari mereka yang tahu di mana mereka berada atau kemana mereka harus pergi, mereka hanya bisa berbaris. Albion, di sisi lain, bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang lain. Meski sedikit melelahkan, itu tidak mempengaruhi lukanya. Jet berjalan di samping Albion. Karena Dwight telah memeriksa jalan untuk semua orang, Jet hanya bisa menyebutkan kekhawatirannya kepada Albion. Apakah menurutmu kita akan bertemu dengan murid paviliun mayat? Apa yang harus kita lakukan jika kita melakukannya? Apa yang harus kita lakukan jika susunan jebakan belum terselesaikan? Dia tidak lupa bahwa orang-orang gila dari paviliun mayat itu telah mengasingkan gunung binatang dan membuat susunan jebakan. Bahkan jika mereka tidak bertemu dengan murid paviliun mayat, mereka juga akan menghadapi masalah susunan jebakan. Dia tidak tahu apakah Jack akan dapat menemukan mata arai kali ini. Albion menghela nafas tak berdaya dan melirik Jack, yang berjalan tepat di depannya. Aku tidak tahu, kurasa kita hanya perlu menunggu dan melihat. Sejujurnya, aku merasa bahwa kita mengambil risiko dengan keluar saat ini. Meskipun demikian, itu membuang-buang waktu jika kita tinggal di sini untuk waktu yang lama-lama. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita dan berputar kembali jika tidak berhasil. Rerumputan di bawah kaki mereka lembut. Situasi tampak sangat damai saat kicau burung dan suara yang dibuat oleh hewan kecil lainnya sampai ke telinga mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang lengah, tahu betul bahwa tidak ada dari mereka yang tahu apa yang akan mereka hadapi di detik berikutnya. Tepat pada saat ini, Dwight, yang telah memeriksa jalan untuk semua orang di depan mereka, tiba-tiba berbalik dan berlari kembali. Ekspresinya yang gelap jelas berarti dia telah mengalami sesuatu yang buruk. Jack segera mengulurkan tangannya untuk melindungi Nash di belakangnya saat matanya menatap ruang di belakang Dwight. Benar saja, suara yang familiar memasuki telinga mereka dalam 2 tarikan napas. Ini kamu. Bagaimana kalian masih hidup? Apakah susunan jebakan di bagian bawah tidak layak mendapatkan reputasinya? Bab 2084 pria dengan dagu runcing muncul di depan Jack dengan 3 murid Kors Pavilion di belakangnya. Untungnya, pria bertopeng itu tidak terlihat. Pria dengan dagu runcing adalah orang yang mengikuti pria bertopeng sebelumnya, memberi pria bertopeng itu ide-ide saat dia berbicara buruk tentang mereka. Siapa yang mengira akan bertemu mereka tidak lama setelah mereka meninggalkan lembah? Kakak senior Robin Mullins, apakah ini orang-orang yang diburu oleh kakak tertua kita? Jack mengangkat alisnya. Jadi, nama pria ini adalah Robin Mullins. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan memanggil saudara klan mereka dengan nama lengkap mereka kecuali nama keluarga orang ini ada di mana-mana. Nama mereka mungkin mudah dikacaukan dengan saudara klan lainnya kecuali mereka memanggilnya dengan nama lengkapnya. Robin memiliki dagu yang tajam dan tampak seperti pejabat pengadilan yang berbahaya, pandai menyanjung orang lain. Robin menyipitkan matanya saat dia menilai Jack dan yang lainnya, tampaknya mencoba menemukan beberapa rahasia besar dari mereka. Robin tertawa dingin, mengangkat bahu sambil berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Saya belum pernah mendengar tentang seseorang yang keluar dari legenda di bawah tebing kesedihan, tetapi orang-orang ini benar-benar berhasil keluar. Mereka mungkin tahu sesuatu yang sangat penting. Robin tiba-tiba berbalik dan melihat ketiga orang di belakangnya. Ketiganya tampak mirip dan jelas bersaudara. Derek Rove, kamu akan ke kiri, dan Dudley Rove ke kanan. Damian Rove, kamu akan tetap di tengah bersamaku. Dengan mengatakan itu, mereka berempat berhasil mengepung Jack dan sisanya di tengah. Sepertinya mereka berencana untuk membuat Jack dan yang lainnya tetap tinggal, tidak membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Jet dan yang lainnya menjadi pucat. Dia segera berbalik ke arah Dwight dan menyalak, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa memimpin mereka ke sini? Bagaimana mereka menemukanmu? Kulit Dwight menjadi gelap ketika mendengar apa yang dikatakan Jet. Dia berbalik dan memelototi Jet dengan marah. Tentang apa ini? Anda berbicara seolah-olah saya sengaja membawa mereka ke sini. Saya tidak tahu bagaimana mereka menemukan saya.
Orang derek itu menemukan saya ketika saya sedang memeriksa jalan di depan kita. Wajah Dwight sedikit memerah, entah karena malu atau frustrasi. Dia bahkan tidak merendahkan suaranya, menyebabkan keempat pria yang berdiri di seberang mereka mendengar kata-katanya juga. Derek mencibir dan menatap Dwight dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di depan kami. Kamu adalah ahli dalam segala hal, tetapi tidak menguasai apapun. Kamu pasti telah berlatih keterampilan bela diri untuk menyembunyikan sosokmu. Sayangnya, keterampilan bela diri yang kamu latih tidak berarti apa-apa bagiku. Seluruh paviliun mayat, tidak ada seorang pun dari murid formal dan informal yang memiliki kemampuan bersembunyi dan eksplorasi yang lebih baik daripada saya. Wajah Dwight memerah, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang bisa dibantah. Dari kelihatannya, Derek jelas lebih kuat darinya, atau dia tidak akan dengan mudah menemukan bagaimana dia menyembunyikan dirinya. Namun, Derek menyarankan kepada Robin, kakak senior Robin Mullins, haruskah kita mengirim sinyal ke kakak tertua kita? Tanpa diduga, ekspresi Robin yang dulu sombong berubah dingin setelah mendengar ini, seperti gelombang angin dingin di bulan Desember. Dia menatap belati, dan Derek dikejutkan oleh reaksi Robin. Robin menyeringai, "Hei, kenapa kamu tidak sebodoh ini di hari lain? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Mereka berlima punya rahasia besar. Apa yang bisa kita dapatkan jika kita melaporkan ke kakak tertua tentang ini? Bahkan mendapatkan sisa, apalagi hidangan utama." Bab 2085. Derek langsung sadar ketika mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menamparkan dirinya sendiri. Tentu saja, tamparannya tidak keras, itu di luar realisasi juga. Senyum terlukis di wajahnya. Bodohnya aku. Kamu benar. Jika berita tentang ini tersebar, itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Orang-orang ini tidak kuat, dan kita sendiri yang akan cukup dalam menangani mereka. Dudley dan Damian ikut-ikutan dan mengucapkan kata-kata yang menyanjung, sangat menyenangkan bagi Robin. Ekspresi dinginnya tidak terlihat setelah itu. Kalian berpikir untuk memberitahu kakak laki-laki tertua ketika ini hanya beberapa pecundang. Kakak laki-laki tertua akan mengatakan kita pecundang jika kita menyusahkannya dengan ini. 3 dari mereka berada di tahap akhir tingkat bawaan sementara yang lain berada di tahap awal, dan satu lagi tidak berguna yang berada di tingkat yang diperoleh. Selain itu, salah satu dari mereka di tahap akhir level bawaan sebelumnya terluka parah. Bahkan jika kita hanya bertiga, mereka bukan tandingan kita. Mereka berempat berada di tahap akhir level bawaan, terutama Robin, yang akan menerobos ke alam pemadatan pegas. Orang-orang ini menyusun rencana mereka bahkan tanpa membuatnya bijaksana, berpikir seolah-olah Jack dan perusahaannya seperti potongan daging di atas talenan. Meskipun Jet sangat marah ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak bisa menyangkalnya. Orang-orang ini ada benarnya, mereka bukan tandingan Robin dan timnya. Mereka juga dianggap tentara yang lemah. Jet menarik napas dalam-dalam dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Albion. Kakak senior Albion, kita harus mundur. Aku tidak tahu apakah kita bisa menyingkirkan mereka. Senyum pahit muncul di wajah Albion. Bagaimana mungkin? Selain itu, menurutmu mereka akan membiarkan kita melarikan diri? Kita telah melarikan diri dari sarang harimau hanya untuk memasuki wilayah serigala. Sepertinya kita ditakdirkan untuk mati. Albion tidak akan pernah mengatakan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu dalam keadaan normal. Namun, masalah yang terus-menerus telah menyebabkan dia perlahan kehilangan keinginannya untuk bertarung. Bersama dengan fakta bahwa dia belum pulih dari luka-lukanya, dia menjadi berkecil hati. Meskipun menjaga suara mereka tetap pelan, Robin melihat melalui pikiran mereka dan menertawakan mereka dengan gila. Apakah kalian berpikir untuk melarikan diri? Apakah kalian pikir kalian bisa melakukan itu? Kekuatan tempur gabungan tim kalian hanya 2 orang di tahap akhir dari level bawaan. Kalian ditakdirkan untuk mati jika kalian berencana untuk melawan keempatnya, dari kita. Robin semakin bersemangat saat dia berbicara, dan senyumnya semakin lebar. Ekspresi Jet tersendat. Kita sudah selesai, kali ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan kakak senior Albion dan melarikan diri sendiri. Dwight memutar matanya ke arah Jet. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan ini? Kamu terdengar seperti aku akan meninggalkan kakak laki-laki kita di sini dan melarikan diri sendirian. Aku tidak akan melarikan diri sendiri,
kita akan mati bersama jika itu adalah takdir kita. Sangat disayangkan. Setelah semua, kami baru saja melarikan diri dari Arai 10 perangkap absolut, dan kami bahkan berpikir bahwa perdamaian sudah dekat. Siapa yang mengira? Petik 2. Jet mengepalkan tinjunya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Jack. Kita seharusnya tidak meninggalkan tempat ini karena tempat ini penuh dengan bahaya. Kita seharusnya menunggu di dalam selama beberapa bulan sampai tuan dari sekte kita memecahkan susunan jebakan dan menyingkirkan keledai ini. Kita pasti sudah aman saat itu. Dia jelas mengeluh tentang ide Jack, dan Jack tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Dia tidak bodoh. Bab 2086 Jack menjawab tanpa berbalik untuk melihat mereka, jadi, menurutmu, apakah kita seharusnya memilih untuk tetap di dalam? Dengan begitu, kita tidak akan menderita kerugian, kan? Tidak ada perubahan dalam ekspresi Jack ketika dia berbicara, tetapi siapapun yang cukup pintar dapat mendengar kemarahan dalam kata-kata Jack. Jet cepat menilai. Dia penuh pujian ketika segala sesuatunya berjalan lancar tetapi dia bukan orang yang menahan penilaian setiap kali sesuatu yang buruk terjadi. Jet tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap Jack. Namun, ada sedikit ketidakyakinan di matanya yang lebih rendah. Saya tidak mengatakannya. Saya hanya merasa kami keluar dengan tergesa-gesa. Jika kami bisa tinggal di dalam selama beberapa hari lagi, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Jack berpunuk ringan dan dia terus menatap ke depan dengan matanya yang seperti elang. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Kamu diam sebelumnya tetapi kamu berbicara lebih dari orang lain ketika sesuatu telah terjadi. Jack tidak pernah menjadi orang yang suka berbicara. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan orang lain menuduhnya sesuka mereka. Ekspresi wajah Jet melunak dan dia ingin membantah Jack. Namun, Dwight tidak tahan lagi dan berkata, kamu harus diam. Apa gunanya mengatakan hal seperti itu ketika kita sudah dalam situasi ini? Jet sangat marah hingga bibirnya gemetar. Dia memelototi ekspresi stres Dwight dengan tatapan menuduh di matanya. Dia marah pada Dwight karena memarahinya atas nama orang luar. Dwight sedang tidak berminat untuk mengakui apa yang Jet pikirkan. Saat ini, mereka mungkin menghadapi situasi paling berbahaya dalam hidup mereka. Mereka tidak merendahkan suara mereka saat bertarung dan Robin mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Senyum di wajahnya tumbuh dan dia berpikir betapa menyenangkannya situasi di depan matanya. Robin menyipitkan matanya saat dia mengukur Jack dan berkata, anak muda, kamu tampaknya tidak khawatir. Apakah kamu tidak takut bahwa kami akan memotong kalian menjadi beberapa bagian nanti? Kamu mungkin tidak tahu sekte macam apa kami. Paviliun mayat adalah. Haruskah saya menjelaskan sekte kami kepada Anda? Petik 2. Apa yang dikatakan Robin dipenuhi dengan ejekan namun Jack bahkan tidak mendongak ketika mendengar ini. Tidak perlu penjelasan apapun tentang sekte macam apa paviliun mayat itu, namanya sudah cukup jelas. Mereka pasti sekelompok orang yang kejam dan tanpa ampun yang berlatih seni bela diri hitam. Faktanya, Robin mengatakan ini untuk memberitahu Jack bahwa mereka tidak akan membunuh Jack dan yang lainnya dengan mudah. Mereka berencana untuk menyiksa orang-orang ini sampai mereka mendapatkan semua yang diketahui Jack dan yang lainnya. Diketahui ketika angin mulai bertiup dan angin bertiup melewati cambang Jack. Helaian rambut Jack menempel di pipinya. Tidak ada perubahan pada ekspresi Jack meskipun Robin mengatakan beberapa kata mengancam. Dia berbalik dan melirik 4 orang di sampingnya. Dia melakukan beberapa perhitungan dan berkata dengan nada serius, Saudara Dwight dan Jet, dapatkah kalian berdua membantu menjepit ketiganya dengan bantuan Saudara Albion? Tidak akan ada kebutuhan untuk ayahku karena kekuatannya tidak ada bandingannya, untuk satu pukulan dari orang-orang ini. Yang lain tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Semua orang memandang Jack dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Robin mencibir dan menatap Jack seolah-olah dia bodoh. Kamu meminta mereka untuk mencatatnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkan salah satu dariku cukup cepat untuk membebaskan tanganmu untuk melawan yang lain? Semakin Robin memikirkannya, semakin lucu dia merasa Jack. Dia pikir dia siapa? Dia hanya seorang seniman bela diri pada tahap awal tingkat bawaan namun dia berani mengatakan kata-kata mengoceh seperti itu. Apakah kepalanya terbentur di suatu tempat atau dia baru saja bangun dan tidak waras? Meskipun Dwight memikirkan Jack secara berbeda, sudut mulutnya juga berkedut ketika mendengar ini. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon pada saat itu.
Bab 2087. Pada akhirnya, Albion yang berbicara. Dia merendahkan suaranya dan berbicara sambil menyipitkan matanya. Kakak Jack, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Jack mengangkat alisnya dan tidak berencana untuk terus membuang waktu berbicara dengan mereka. Dia menjawab dengan percaya diri, serahkan pria di tengah itu padaku dan kalian bisa fokus menahan yang lain. Jack menunjuk Robin, yang berdiri di tengah. Jarinya yang panjang bersinar di bawah sisa cahaya matahari dan tampak kuat alih-alih memamerkan kelembutannya. Robin hampir bertanya-tanya apakah dia mengalami halusinasi. Jika tidak, bagaimana orang ini berani mengatakan kata-kata tidak masuk akal seperti itu? Dia sebenarnya cukup berani menantang Robin untuk berduel. Seseorang di tahap awal tingkat bawaan dengan pakaian yang jelas menunjukkan posisinya sebagai murid di sekte kelas 3 sebenarnya cukup berani untuk menantangnya, seseorang yang berada di tahap akhir tingkat bawaan. Selain itu, dia sudah dalam tahap penyelesaian level bawaannya dan akan menerobos ke alam pemadatan pegas setelah beberapa waktu. Derek tertawa sangat keras sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Dia menunjuk Jack dan berkata, "Anak muda, apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu menantang kakak senior kita dalam duel 1 lawan 1. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Buka matamu dan lihat lebih dekat. Kakak seniorku Robin berada di tahap akhir dari level bawaan. Dia mampu mengalahkanmu seorang diri. Apakah kamu bahkan berpikir bahwa kamu dapat mengalahkannya dalam waktu singkat sebelum datang pada kami? Aku telah melihat beberapa orang idiot di seluruh dunia, bertahun-tahun tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang seburuk dirimu." Dwight tanpa sadar bertukar pandang dengan Albion. Menurut Dwight, apa yang dikatakan Jack terdengar konyol dan dia merasa Jack sudah gila. Dwight memiliki kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan terhadap Jack karena bagaimana mereka berhasil keluar dari arai 10 perangkap absolut tergantung pada Jack. Namun, tidak ada dasar baginya untuk menaruh kepercayaannya pada Jack dalam keadaan seperti itu. Albion menghela napas dalam-dalam saat ekspresi gelap muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa taruhan terbaik mereka saat ini adalah membiarkan semua orang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mundur untuk melawan keempatnya tampak seperti langkah bunuh diri. Bab 2088. Dia tidak ingin semua saudara klannya mati di sini, tetapi ketika Jack mengucapkan kata-kata itu, ekspresi dan nadanya tenang. Rasa percaya diri yang tak terkatakan memenuhi hatinya, dan Albion mau tidak mau bertanya-tanya apakah Jack benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk membuka mulutnya. Suaranya sedikit rendah tetapi memiliki nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Kita bisa melakukannya, tapi bisakah kamu?" Rambut Jet berdiri ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia menoleh ke Albion dan berkata, "Saudara Albion, jangan bilang kamu serius mempertimbangkannya. Apa yang ada kecuali kematian jika kita berhadapan langsung dengan keempat orang itu? Berada di tahap akhir level bawaan. Tidakkah kamu mendengar Robin ketika dia mengatakan dia akan menyiksa kita? Semua orang pada akhirnya akan mati tetapi aku ingin mati dengan bermartabat, bukan dengan cara ini." Albion menghentikan omelannya dengan lambaian tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Aku sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang tentu saja mundur, tetapi apakah menurutmu kita bisa? Lagi pula, kita mungkin akan mati." Robin dan yang lainnya dengan sabar menunggu percakapan mereka yang tak ada habisnya selesai. Mereka tidak keberatan melihat mereka berjuang karena mereka seperti ikan dalam tong sekarang. Ini hanya akan membuat apa yang akan terjadi selanjutnya lebih menyenangkan bagi mereka. Mereka semua senang melihat mangsanya melakukan perlawanan terakhir. Jet mengangkat tangannya dengan frustrasi. "Kalian semua gila. Satu orang gila sudah cukup, namun kalian semua memilih untuk mengikuti orang gila ini." Dwight mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Jet, dan menariknya ke belakang. "Tutup mulutmu mulai sekarang. Bisakah kamu melakukan sesuatu selain mengomel?" Dia benar-benar ingin memperingatkan Jet bahwa sebelumnya, mereka telah memperlakukan Jack dengan sikap yang sama, namun dialah yang menyelamatkan mereka pada akhirnya. Meskipun Dwight tidak percaya bahwa Jack dapat menciptakan keajaiban lain karena itu tidak mungkin, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Jack mengangguk dan berbalik ke arah Robin lagi. "Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Jangan biarkan siapapun." Kata-kata itu keluar dengan mantap dari bibirnya.
Robin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa Jack adalah jiwa yang menarik. Kalimat-kalimat itu harus diucapkan oleh Robin. Apakah Jack berpikir bahwa dengan mengatakan itu, dia akan membiarkan mereka pergi? Derek memandang Jack seolah-olah dia bodoh. Sejujurnya, saya telah melihat banyak orang bodoh selama bertahun-tahun, tetapi saya harus mengatakan bahwa Anda mengambil kue itu. Jack mengejek dan mengedipkan mata pada Nash, yang kemudian mengangguk dan dengan cepat bersembunyi di balik pohon yang rimbun. Robin dan tiga lainnya akan curiga jika ada orang lain selain Nash yang melakukan itu, tetapi mereka mengabaikannya karena dia yang terlemah di antara mereka semua. Bagi mereka, mereka yang berada di tahap akhir dari level yang diperoleh seperti semut yang dapat dengan mudah dibunuh dengan diinjak. Jack maju selangkah dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan 10 belati abu-abu hitam dari kapal roh biji mustard. 10 belati abu-abu hitam ini melayang di depannya dan memancarkan cahaya abu-abu hitam. Melihat ini, Robin dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Robin mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar akan mengalahkan kami. Keberanianmu patut dipuji, nak." Jack tidak mengatakan apa-apa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sinar cahaya abu-abu hitam mengalir dari telapak tangannya. Dalam keadaan ini, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bab 2089. Robin tersenyum begitu lebar sehingga sudut bibirnya menyentuh telinganya. Dia mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya, dan ketiga bersaudara itu melangkah maju untuk menghadapi Jet dan yang lainnya. Sepertinya mereka ada di sana untuk mencegah mereka melarikan diri. Robin mematahkan lehernya dan menggoyangkan pergelangan tangannya, sendi membuat suara berderak. "Oke, karena kamu sangat ingin bertarung denganku, aku akan menunjukkan kepadamu arti sebenarnya dari kekuatan." Setelah mengatakan ini, dia merasa bahwa dia membuat keributan. Dia menoleh ketiga bersaudara di belakangnya dan berkata, "Kalian pastikan ketiganya tidak melarikan diri. Saya akan mengalahkan anak ini sendirian. Saya tidak menganggap ini serius tentu saja, tetapi anak ini harus diajari sebuah pelajaran." Segera, cahaya keemasan melintas di tangan Robin, dan tongkat sepanjang 5 kaki muncul di telapak tangannya dari udara tipis. Tongkat sepanjang 5 kaki memancarkan cahaya keemasan terang dan ada rune misterius dan kuno yang diukir di atasnya. Pilihan senjatanya mengejutkan Jack. Lagi pula, dia tidak terlihat seperti tipe kultivator yang kuat. Umumnya, kultivator yang menggunakan staf menang dengan kekuatan, dan teknik kultivasi serta keterampilan bela diri mereka juga berorientasi pada kekuatan. Robin menyapu tongkat panjang ke depan, dan tanah ditandai dengan busur. Keterampilan bela diri yang dia latih adalah teknik staf gunung bumi tingkat merah menengah. "Sudah lama sejak saya menemukan lawan seperti Anda, jadi saya akan menggunakan teknik ini untuk mengajari Anda cara hidup yang benar." Teknik tingkat merah menengah lainnya. Jack berpikir bahwa teknik Robin setidaknya akan berada di kisaran premium. Bagaimanapun, Wesley hanyalah tahap menengah dari tingkat bawaan dan pencapaiannya sudah merupakan teknik tingkat merah menengah. Robin, yang sangat ingin menyiksa Jack, tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengarahkan tongkat panjangnya ke Jack. Cahaya keemasan bergelombang di sekitar tongkat panjang seperti ombak. Dengan teriakan rendah, dia menyerbu ke arah Jack. Dia mengangkat tongkatnya yang panjang dengan cahaya keemasan dan menghantamkannya ke arah Jack. Tongkat itu membawa kekuatan gunung dan sungai. Bahkan dari kejauhan, Jet dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan gunung bumi. Jet menelan ludah dan berkata, "Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan aku tidak akan mampu menahannya." Dalam sekejap, tongkat panjang muncul di depan Jack, yang dengan mantap menggerakkan tangannya melalui cahaya abu-abu kemudian rune yang terdistorsi mulai melayang keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, 10 pedang jiwa disuntikkan olehnya ke belati abu-abu hitam yang tergantung di udara. Dengan pedang jiwa yang melekat pada belati, seolah-olah belati telah diresapi dengan jiwa dan mereka segera berkumpul bersama. 5 belati abu-abu hitam bertemu langsung dengan tongkat panjang segera setelah itu jatuh dan cahaya abu-abu hitam dan tongkat panjang emas menyilaukan membanting bersama. Energi dari kedua senjata bertabrakan bersama dan belati abu-abu hitam tidak mundur sedikit pun, juga tidak hancur berkeping-keping oleh staf. Melihat ini, Robin menegang. Matanya melebar tidak percaya. Meskipun benar dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang, dia melakukannya, bagaimanapun, menggunakan cukup banyak untuk membuatnya menjadi pertempuran yang cepat.
Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Jack akan mampu menetralisir serangannya dan itu sedikit membuatnya tidak stabil. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat tongkatnya untuk serangan lain. Bab 2090. Jack mengangkat alisnya. Dia dengan cepat membuat jarak antara Robin dan dirinya sendiri. Lawannya adalah petarung jarak dekat sementara Jack lebih baik dalam pertarungan jarak jauh sehingga dia akan aman selama dia tidak terlalu dekat dengan Robin. Dia dengan cepat melakukan segel tangan lagi dan 10 belati hitam yang masih tergantung di udara menangkis dengan tongkat panjang Robin. Cahaya keemasan dan cahaya abu-abu hitam bertabrakan satu sama lain sekali lagi. Kali ini Jack menggunakan 6 belati hitam abu-abu, membuatnya sejajar dengan Robin. Robin terengah-engah dan wajahnya memerah. Dia merasa lebih marah dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat dia melihat Jack dengan gigi terkatup. Dia mengayunkan tongkatnya untuk menyerang lagi, tetapi semua serangannya dinetralkan dalam beberapa detik oleh belati abu-abu hitam. Dia menjadi semakin terkejut setiap kali serangannya diblokir oleh belati abu-abu hitam. Dia bukan satu-satunya karena yang lain juga menonton dengan mata terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sudut bibir Jet mulai berkedut. Jepit aku, Brother Dwight. Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana mungkin Jack setara dengan Robin? Mereka sudah melakukannya cukup lama. Apakah ini benar-benar terjadi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Murid-muridnya goyah dan dia mengatakan ini. Dwight menghela napas dan berkata, itu hanya menunjukkan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia. Selama ini, Jack menjaga jarak dari Robin, yang berusaha mati-matian untuk menerobos penghalang yang terbuat dari 10 belati abu-abu hitam. Namun, dia menemukan bahwa penghalang itu seperti jaring laba-laba yang lengket dan tongkat panjang di tangannya seperti serangga kecil. 10 belati abu-abu hitam bekerja satu sama lain dan semakin kuat tongkatnya, semakin banyak belati yang keluar. Pada awalnya, hanya ada 5 belati, lalu 7, dan sekarang ada 8 belati yang menghalangi jalannya. Sepertinya tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa melepaskan diri dari jaring yang terbuat dari belati abu-abu hitam. Tangan Robin sedikit gemetar saat dia menatap Jack dengan tajam dan berpikir dalam hati, jadi inilah mengapa dia begitu percaya diri. Dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Robin menyipitkan matanya dan berkata, kamu mengejutkanku, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menekanku dengan trik kecilmu? Meskipun teknikku hanya pada level merah menengah, aku telah mengolahnya dengan sempurna. Mendengar ini, mata semua orang yang hadir terbuka lebar. Fakta bahwa Robin mengembangkan tekniknya dengan sempurna saja membuktikan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa. Jet dan Dwight saling melirik, dan keduanya melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. Meskipun level mereka telah menembus ke tahap akhir level bawaan, teknik seni bela diri mereka tetap pada level mahir. Derek dan dua saudara laki-lakinya menatap Jack dengan ketakutan yang sangat kontras dengan cara mereka memandangnya sebelumnya. Mereka yakin bahwa kekuatan yang telah disulapnya sejauh ini dapat mengalahkan mereka bertiga dengan mudah. Robin mengejek dan berkata, saya akui bahwa Anda cukup berbakat tetapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan saya. Mari kita akhiri ini sekarang. Cara dia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan sebelumnya tetapi menilai dari penampilan semua orang, mereka tidak mempercayainya sedikitpun. Robin kemudian menghela napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Bersambung.